Hai, kamu para penikmat podcast. Pengen bikin podcastmu lebih hidup? First Story punya jawabannya. Dengan berbagai tools canggih seperti F-Link, halaman web gratis buat podcastmu, dan banyak lagi yang bikin podcastmu makin wow. Plus, First Story Ads bisa kasih kamu cuan dari setiap place di podcastmu. Gak ragu lagi, yuk join di firststory.me. Sekali lagi, klik di firststory.me dan jadi bagian dari revolusi podcast di Indonesia. Podcast Network Asia. Lisir wangi, seliramu tuh makin sirno. Ojo tangi kanmu guling, awas jo ngetoro. Aku lagi bang, wingo. Jin setan kang tak putusi, dudu sembarang, ojo layu Hai Re, ya apa kabar? Ketemu lagi dengan aku si Ana di podcast kisah horor. Kayak sungguh cancu. Kita bertemu di episode 220 ya. Dan di episode kali ini aku akan membacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcastkisahhoror@gmail.com atau di Instagram podcast kisah horor serta Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. Aduh, udah hampir 2 minggu aku nggak menemani kalian ya. Kangen ya sama suaraku. Aduh, banyak banget yang nge-DM aku. Karena kemana aja sih kok nggak update cerita terbaru ya. Ini kemarin gara-gara aku tuh sakit. Batuk guys. Batukku tuh parah banget kemarin. Terus sempat dibilang aku positif COVID. Karena COVID udah mulai merajalela lagi. Jadinya kemarin isoman di rumah selama seminggu. Nah itu mau take dikit batuk. Aduh gak kuat jadinya. Akhirnya nunggu agak mendingan dulu. Ini udah alhamdulillah udah mendingan batuknya. Gak kayak kemarin parah banget. Terus udah negatif juga gitu. Alhamdulillah. Aduh cuaca lagi ekstrim juga ya ini. Bikin orang pada sakit. Terus aku juga lupa nih mau nginfoin. Kemarin itu sudah terkumpul semua, dananya tuh sudah tersalurkan, barang-barang dari teman-teman juga sudah tersalurkan tuh. Cuma yang nyalurin bukan aku, tapi teman aku karena aku lagi sakit. Jadi alhamdulillah terima kasih ya buat teman-teman semuanya. Semoga berkah semuanya ya. Ini udah ditutup ya, kita penggalangan dana udah ditutup. Walaupun sekarang terjadi lagi nih bencana alam di Lumajang, Semeru, meletus lagi. Ya itulah semoga gak ada bencana-bencana lagi ya. Ya ampun, mau pergantian tahun tuh suka kayak gini. Selalu ada aja bencana alam, entah gempa, longsor, ataupun banjir bandang, atau mungkin erupsi kayak gitu-gitu. Ya itulah pokoknya. Aku udah bisa take podcast lagi. Oh ya terus aku juga mau ngucapin buat teman-teman nih terima kasih yang udah nge-tag di podcast kisah horor itu webpad apa sih webpad kampret apa sih goblok banget sumpah. Webpad itulah ya Spotify. Yang udah nge-tag podcast kisah horor nih bahwa kalian adalah pendengar setia podcast kisah horor. Terima kasih ya. Aduh, seneng banget tuh kalau ada yang nge-tag kayak gitu terus dibikin story. Itu aduh kayak berasa bahwa sebenarnya itu pendengar podcast kisah horor itu banyak banget gitu. Banyak yang ngangenin aku dan lain-lain.
Itulah pokoknya terima kasih yang udah ngedengerin podcast kisah horor selama ini. Di tahun 2022 ini alhamdulillah banyak banget, meningkat banget. Followers di Spotify juga udah meningkat, udah sekitar ada 30.000 followers di Spotify. Terus juga di Noise juga udah mulai banyak tuh subscribernya. Aduh, maaci loh ya. Ya pokoknya itu deh. Thank you. Jangan bosen ya ngedengerin podcast aku. Hahaha. Haha. Oke deh. Langsung aja kita masuk ke cerita horor nih. Karena udah banyak banget yang merindukan suara Akoh. Dan cerita pertama itu datang dari siapa nih? Oke. Dari Soang. Ya, namanya Soang. Bebek, angsa. Ngeri kali namanya Soang. Judulnya adalah Kuyang. Ketemu mantan pujaan hati dalam bentuk yang lain. Hehehe. Hai Kak Ana, selamat malam. Saya pendatang baru di kisah horor ini. Kenalkan, aku Soang. Aku akan menceritakan sedikit kisah yang mungkin terdengar horor. Tapi bagi sebagian kecil orang di tempatku dianggap biasa aja kejadian seperti ini. Dianggap biasa karena terbiasa mungkin melihat hal seperti ini. Kejadian ini udah lama berlalu. Oh ya, hampir lupa. Aku tinggal di Samarinda. Malam itu aku terbangun. Kulirik jam, jarum panjang menunjukkan di angka 1 dan yang pendek di angka 3. Nah, batuk lagi. Kulangkahkan kakiku menuju WC belakang. Dengan santai berjalan sendirian. Sunyi senyap kecuali suara binatang malam terdengar. Sesampainya di sana aku langsung masuk dan ambil posisi duduk ternyaman. Menahan nafas sebentar sambil ngeden. Sesaat kemudian rasa lega menggerogoti perasaanku. Anjrit, PAB ini. Setelah itu aku bersihkan diriku kemudian berdiri tanpa sengaja. Mataku melirik ke jendela. Biasanya cahaya rembulan cukup mampu membuat pandangan mata bisa melihat keluar jendela untuk melihat benda apapun yang ada di luar sana saat bulan hampir purnama sempurna. Sekitar setengah meteran jarak dari jendela nampak jelas sepasang mata memandangiku. Kepalanya membuat cahaya bulan tidak dapat masuk ke dalam ruangan tempatku berdiri. Sekilas kecantikannya terpancar saat aku memandanginya. Kulit wajah putih pucat, mata sayu kemerahan dengan pandangan tajam ke arahku. Rambut terurai menjuntai, gigi yang putih menyeringai, ada 2 taring kecil menghiasi pinggir bibirnya yang kemerahan. Di bagian bawah kepalanya terjuntai jantung, hati, paru-paru, dan organ dalam yang lainnya. Terlihat jelas tergantung di kepalanya. Melayang tanpa tubuh manusia pada umumnya. Aku memaksa tersenyum kepadanya kemudian keluar dari WC untuk kembali ke kamarku untuk melanjutkan tidurku. Gak ada rasa takut saat itu. Cuma bulu kuduk di badan dan di belakang leher terasa berdiri semua. Wajah itu terasa tak asing bagiku. Mungkin karena itu rasa takut yang seharusnya aku alami tidak kurasakan. Oh iya, aku ingat dah wajah itu. Karena dulu aku pernah berniat menjadikannya pacar. Aku tersadar apakah ini yang dimaksud saat aku menyatakan cinta padanya. Dan dia menolakku dengan berkata, "Maaf kak, kita temenan aja. Aku gak mau kakak kecewa nantinya. Dunia kita kan berbeda kelak.
dunia kita akan berbeda kelak. Sudah lama aku gak ketemu lagi dengannya. Terakhir kami saling menyapa dengan ucapan selamat saat acara wisudawan di kampus 5 tahun yang lalu. Selesai. Hah? Jadi cewek gebetan lo itu kuyang gitu. Anjay. Nggak ngerasa ngeri tapi kayak lu deg-degan ya ketemu mantan tapi dalam bentuk kuyang. Anjay. Tapi kan sebenarnya kuyang itu adalah manusia yang mempunyai ilmu gitu kan. Kalau gua jadi lo ya, Soang, gua bukan takut tuh, tapi gua malu. Karena si kuyang itu untung ngelihat belalai gitu kan, belalai menjuntai dan ngelihat tai yang keluar terjuntai-juntai ke dalam WC. Anjay lah. Mantannya dia jadi kuyang. Buat apa? Tapi seharusnya kamu tangkep deh dia. Ini kalau aku lihat Mas Soang ini foto profil di emailnya itu memakai masker, memakai baju-baju ala perawat gitu. Seharusnya Mas Kuyang ini tangkep tuh. Mas Soang ini tangkep tuh kuyang. Nah, susah banget ngomong kuyang. Karena organ tubuhnya itu sangat bermanfaat. Kita jual itu mahal sekali. Dengan kondisi ekonomi sekarang yang sangat melemah, kita manfaatkan itu para kuyang. Kita jual tuh hati, jantung, paru-paru, ginjal. Bisa itu kita beli rumah di Pondok Indah itu. Bodoh sih Mas Soang. Besok kalau ketemu tangkep aja dijual ya. Ada. Oke. Ini lanjut ke cerita berikutnya. Agak kurang merinding ya, kurang greget. Jadi cerita berikutnya ini datang dari Mbak Anita. Gak ada judulnya, jadi langsung kita bacakan. Kak, aku mau cerita pengalaman yang pernah aku alami. Aku Anita dari Tangsel. Dari kecil aku bisa melihat dan mendengar suara hantu. Dimulai saat aku SD, Kak. Jam 5 pagi aku keluar untuk ke kamar mandi karena kamar mandi aku dulu itu ada di luar. Perasaanku tiba-tiba gak enak dan merinding. Terus aku nengok ke kanan. Ternyata ada sosok tinggi hitam, besar, memakai jubah warna putih, berjalan keluar dari pohon mundu mengarah ke aku. Sumpah, jelas banget, Kak. Aku tambah merinding dan aku cepet-cepet masuk ke kamar mandi karena aku udah kebelet banget waktu itu. Pas mau keluar kamar mandi, aku takut banget. Khawatir sosok itu ada di depan pintu kamar mandi. Sambil baca ayat kursi, aku beraniin buka pintu terus lari ke rumah sambil nengok. Ternyata alhamdulillah udah hilang. Terus aku cerita ke orang tuaku, ke tetangga, dan katanya di pohon mundu itu memang ada genderuwo, Kak. Terus malamnya, padahal baru jam 7:30 malam, aku dengar suara ketawa kuntilanak. Suaranya kedengaran jauh tapi cukup jelas di kuping aku. Besoknya aku cerita ke tetangga lagi. Ternyata di samping pohon mundu ada pohon bacang. Nah, di situ ada kuntilanak. Semenjak itu aku sering ngalamin hal aneh, Kak. Di sekolah aku pernah lihat sosok putih di samping gong alat musik karawitan. Aku juga pernah lihat boneka di gudang sekolah gerak sendiri. Aku juga pernah seperti tersedot masuk ke kamar mandi sekolah, Kak.
Alhamdulillah aku ditarik sama temen aku sekuat tenaga dan gak sampai terkunci di dalam kamar mandi. Kata guru aku, dulu pernah ada kejadian siswa meninggal terkunci di kamar mandi kak, sampai jempolnya putus. Dan masih pertanyaan gak ada yang tahu kenapa bisa sampai putus. Aku juga pernah kak abis subuh niat mau jogging bareng temen. Aku jalan kaki nyamper temen aku kak. Rumahnya lumayan jauh dari rumahku. Pas sampai di bawah pohon, aku lupa kak pohon apa. Tiba-tiba kaki aku berat banget buat ngelangkah. Akhirnya aku diem, berhenti, tengok ke kiri, ada gang pemakaman umum. Kuburan kelihatan banget dari tempat aku berhenti. Tengok ke belakang sepi banget, gak ada satupun orang yang lewat. Padahal rumah temen aku udah deket. Rasanya pengen lari dari situ tapi gak bisa. Suara anjing peliharaan temen aku menggonggong kenceng banget. Aku tambah merinding. Dan tiba-tiba ada suara ketawa kuntilanak. Aku tengok kanan, ke arah pohon gak ada apa-apa. Pas aku lihat ke atas pohon ternyata bener kak. Ada sosok kuntilanak lihat ke arah aku sambil ngayunin kakinya. Sumpah, serem banget. Segitu dulu ya kak ceritanya. Masih banyak lagi pengalaman mistis yang aku alami. Nanti lain waktu aku kirim lagi ceritanya. Makasih, ama-ama. Oke, thank you banget Anita buat ceritanya. Ada sosok hitam jubah putih. Itu kira-kira apaan ya? Setauku sih kalau penampakan itu sosok orang pakai jubah putih gitu. Berarti orangnya ini bagus. Kalau nggak gitu sosok hitam berjubah hitam. Atau mungkin sosok hitam besar kayak gitu-gitu. Nah ini kalau sosok hitam berjubah putih. Ini kayak gimana gambarannya nih? Agak bingung ya. Ketemu kuntilanak. Kenapa ya semuanya itu rata-rata identik ketemu kuntilanak gitu? Aku mau komentar apa ya? Tidak bisa berkomentar apa-apa dengan cerita ini. Tapi thank you banget dah buat Anita ceritanya. Masih 16 menit. Next kita lanjut cerita ke berikutnya ya. Cerita ketiga nih. Wah panjang nih, panjang anjir. Oke, apa-apa kita bacain aja. Judulnya adalah Siluman Ular Penghuni Gunung Hejo Purwakarta. Bah, panjang nih. Oke. Assalamualaikum. Halo. Sebelumnya salam kenal. Nama saya Asep Kusmana. Saya mau cerita pengalaman horor pribadi saya di tahun 2019. Ketika ada kesurupan massal pada acara Famgate di Villa Bandung. Lupa namanya. Patokannya sekitar 1 jam dari Cimory Land Bandung naik bis gitu. Yang bener-bener digangguin dari abis maghrib sampai ke subuh oleh makhluk bakun. Kakek-kakek, nenek-nenek, sampai siluman ular yang minta tumbal. Sebelumnya saya ceritain dulu background story-nya. Saya karyawan baru di sebuah toko ponsel di Bekasi yang notabene-nya nggak bisa apa-apa masalah goib. Jadi baru beberapa minggu kerja dan belum kenal semua karyawan yang lain yang beda cabang. Jadi karena ada target penjualan yang tercapai, bos ngajak liburan atau family gathering ke Bandung. Nah, saya mau ngenalin beberapa nama yang ada di kisah ini. Saya sendiri Asep, teman saya si Kunyuk yang sompral, Lelen gebetan yang lagi saya deketin, Lilis yang punya ilmu turunan, Mimin yang diguna-guna cowoknya, Aldi cowoknya Mimin, Indra mantan santri, DC senior toko, dan beberapa orang lain yang juga karyawan. Mungkin total ada 10 atau belasan orang. Jadi kisah horor saya itu sebenarnya sudah dimulai ketika bis melewati jalur tol Cipularang. Pas lewat tol itu perasaan ada yang aneh.
saya terus liatin Gunung Hejo di tepi tol Cipularang. Nah, di situ si Lilis muntah-muntah. Saya kira dia itu mabok kendaraan, ternyata bukan. Skip sampai tiba di tempat tujuan. Nah, pas udah sore jam 3 kita sampai di villa. Maaf saya lupa namanya. Tapi deskripsi saya masih hafal. Deskripsinya itu di pintu masuk ada parkiran mobil, tempat makan, tempat lukis, bangunan aula yang dipakai dangdutan. Ada beberapa villa kecil di sisi kanan kiri yang gak keurus. Beberapa kolam ikan, sungai kecil di sisi jalan, flying fox dan lain-lain. Pohon bambu kuning dan lain-lain juga banyak. Semua di villa lancar-lancar saja sih sebenarnya. Dari makan sore, berenang, games, dan lain-lain. Selepas maghrib jam 18.30, kami semua berkumpul bersama karyawan dan keluarga besar si Om, bos toko, di bangunan aula untuk makan-makan, dangdutan, pesan kesan, door prize, dan lain-lain lah. Maklum, acara family gathering. Jujur saya gak suka dangdut, jadi gak ikutan joget dan nyanyi-nyanyi kayak yang lain. Cuma ngemil aja, mumpung makanan enak-enak dan gratis. Entah karena keganggu ama sound atau apa, rasanya risih dan gak nyaman. Saya pergi ke toilet buat cuci muka. Puyeng juga denger sound system berisik. Sambil bercermin, rasanya tuh perasaan gak nyaman dan gak tenang. Kayak bakal terjadi sesuatu yang besar gitu. Akhirnya acara dangdutannya sudah selesai. Waktu itu jam 9 malam. Oh ya, jarak dari aula ke bangunan villanya itu sekitar 15 menit jalan kaki. Ngelewatin beberapa bangunan villa yang lain. Kolam ikan yang lumayan banyak, area flying fox, taman, dan lain-lain. Suasana lumayan horor lah. Pohonnya gede-gede, ada sungai kecil, itu sekitar jam 9 malam. Ketika lagi jalan itu, saya tiba-tiba bilang ke teman saya si Kunyuk. Nyuk, di sini rame banget ya? Terus si Kunyuk bilang, iyalah, namanya juga family gathering. Bukan bahas orang, tapi hantu. Jangan aneh-aneh dah lu. Ini tempat seram, jangan bahas demit di sini. Cemen, takut lu. Bodoh ah. Yuk, taruhan, kata gua. Gimana sih? Kata gua dia bakal kesurupan. Sambil nunjuk ke temen bernama Mimin. Gila lu, stres. Jauh-jauh sono lu ah. Sambil lari ke rombongan depan. Ditinggalin dong saya di belakang sendirian. Ya udahlah, jalan santai aja ya kan. Bentar lagi juga sampai ke villanya. Pas mau sampai villa, ternyata di depan villa si Mimin pingsan dan lagi dipopong sama teman-teman yang lain. Kenapa Nyuk? Mimin pingsan, kecapean dia kayaknya. Kecapean gimana? Abis makin banyak juga. Palingan dia itu kesurupan. Gila lu. Ya dikata. Bentar lagi juga dia bakal cekikikan. Percaya gak lu? Nih ya. 1, 2, ting. Dan si Mimin pun beneran ketawa cekikikan dong. Loh, kok tebakan gue bener? Kok bisa? Entah tahu-tahu aja serasa asal jeplak. Si Kunyuk cuma bisa kaget sambil, lah Sep, kok beneran omongan lu? Sambil nyender di tembok, minum aqua botol sisa acara tadi ya kan. Sok keren gitu saya bilang. Ya gak percaya sih. Di situ saya tiba-tiba ngeliat si Lilis
Alah. Dia bisa netralisir Mimin yang kesurupan dengan cara mengusap matanya Mimin. Entah mulutnya baca doa apa, auranya beda sama orang yang lain. Dia paling dominan auranya. Hah? Aura? Iya. Tiba-tiba aja bisa ngerasain mata saya ngelihat orang-orang jadi kayak penuh warna gitu. Siapa yang ketakutan, masa bodoh, punya jimat, dipelet, dan lain-lain. Entah kenapa. Tapi lumayan lah ya, ada yang kesurupan. Bisa PDKT terus sama Lelen. Nempel terus. Len, sampah kamu di kamar mandi ambil gih, cuci ulang, pakai sampo aja. Sekalian wastafelnya dilap pakai kain basah, terus siram ya. Paham kan sampah apaan? Ya pembalut. Loh, Aa kok tahu? Aa masuk ke kamar cewek ya? Ih, malu ih. Enggak lah. Yaudah yuk Aa temenin. Padahal saya belum ke kamar cewek sama sekali. Deskripsi vilanya depan kolam renang, ruangannya itu di lantai 2. Bawahnya dapur dan teras. Di atas kanan kamar cewek, kiri kamar cowok. Di tengahnya tangga. Depan tangga itu ruangan besarnya aula. Dan keluarga si Om ada di villa satunya sisi seberang kolam renang. Nah, pas nemenin Lelen nyuci sampahnya, saya ngeliat jendela. Lah, kayak ada sosok laki-laki di bawah ngeliatin dengan tatapan sinis banget sampai mengerutkan dahi. Nah, pas momen nyuci ini, keran nyala. Terus tiap kamar mandinya ditutup. Pas dibuka lagi suara hilang. Gimana sih? Sampai akhirnya saya ketuk pintu kamar mandinya sambil berbisik. Sudah, jangan rese ya. Bodoh Yang penting PDKT sama Lelen yang lagi ketakutan. Kan lumayan nempel terus. Nah, di momen ini si Indra ini entah abis sholat isya atau apa, pas lihat dia lagi kesakitan dadanya. Tapi merem. Posisi masih duduk sila pakai sarung. Di situ saya bisikin sama dia. Udah, nggak usah aneh-aneh di sini. Gua tahu lu punya ilmu, tapi jangan sotoy di sini. Apalagi ilmu lu cuma setengah-setengah, Ndra. Yuk, bangun yuk. Entah si Indra ngamalin ilmu apaan, setan diajak ribut. Akhirnya dari posisi sila dia pingsan dan dibangunin sama Lilis dengan cara yang sama kayak yang tadi. Nah, udah damai kan tuh? Suasana hening. Pas udah hampir jam 11 malam, si Lilis ngajak ngobrol saya di depan balkon. Lilis mau nanya, asli mana? Orang bisa ya? Ya Bekasi. Bisa apaan? Ya masalah goib. Entah, tiba-tiba aja bisa begini. Yakin? Tahu nggak? Banyak banget yang ngeliatin si Lelen. Tapi karena energi dia aman. Ngejaga dia secara nggak langsung. Wih, keren dong. Jadi pahlawan nih buat dia. Asik-asik auto jadian nih sama Lelen. Ngarep kemana-mana. Lilis mau tidur, titip si Lelen ya. Di jam 11:30 malam, nah pas di momen ini saya bilang ke teman-teman, yang cewek langsung tidur aja, nanti yang cowok jangan ada yang tidur sampai jam 2. Kenapa emangnya? Gak apa-apa, jaga-jaga aja. Padahal di pikiran tuh sialan. Energi negatif makin banyak di sini. Serasa lagi dikepung puluhan orang yang muterin villa. Emang sih namanya masa tenang. Ada aja penasarannya. Ada apa, kenapa, dan lain-lain. Antara songong atau blow on, si kunyuk malah mainan ghost radar. Ayo bantuin gue Sep. Gue penasaran setan apaan yang gangguin Mimin sama Indra.
Paham kan aplikasi kacangan kayak gitu, yang radar gitu doang. Nanti ada animasi Caspernya. Nah, pas dia mainan itu ada suara ketawa kecil. Terus ada yang nimpuk jendela dan lain-lain. Dan boom, jam 2 malam animasi Casper tiba-tiba jump scare. Kaget sih, tapi yang bikin lebih kaget itu si Lilis. Dia yang dari tadi tidur selimutan tiba-tiba ketawa. Karena anak cewek pada gak mau tidur di kamar. Karena setelah Mimin kesurupan, ada beberapa gangguan kayak keran air yang nyala, kaca ada yang ngetuk, dan ditimpuk. Akhirnya kumpul semua, tidur di depan kamar semua. Kasur dikeluarin semua, taruh ke ruangan depan. Loh, dia cekikikan. Si kunyuk ini malah matiin HP-nya langsung. Karena dia pasti sadar, karena dia mainan aneh-aneh dan langsung pura-pura tidur. Nyuk, si Lilis ketawa. Gak tahu sambil selimutan. Ya dia malah lempar batu sembunyi tangan. Dibangunin kan tuh sama yang lain, Lis. Gimana sih? Dibangunin kan tuh sama yang lain. Lis, bangun. Pas bangun, posisi terduduk, mata merem. Cicing sia, berisik. Iya gies, apa sih? Iya gies, tengah peting. Kata Lilis. Nggak ngerti nih bahasa Indonesianya apaan. Suaranya nenek-nenek dong. Loh, dia kesurupan. Langsung pada bangun semua kan yang pada tidur. Dicoba deh si Lilis ditenangin sama diisi yang karyawan paling senior. Aman tuh tidur lagi. Ternyata sukmanya nyangkut. Pas udah tidur lagi. Lilis ngomong, tolong, Lilis gak bisa pulang. Lilis gak boleh tuh pulang, tolong. Tiba-tiba saja tubuhnya Lilis berontak sampai ngebangunkan saya yang sedari tadi megangin kepalanya. Saya megangin kepalanya dari belakang. Si Kunyuk sama Indra megangin kaki. Si Lelen samping saya sambil megangin tangannya si Lilis. Sialan, makhluk apa pula ini? Energinya gede banget, negatif banget. Sosoknya kayak ratu ular. Baju ijo kayak dayang, rambut panjang ada mahkota kecil. Badan dari bawah dada ada sisik kuning gitu kayak naga Dragon Ball. Panjang deh ularnya. Ya visualnya kayak Badarawuhi. Itulah pokoknya. Kalian semua mengganggu. Kalian tidak akan selamat. Aku mau anak ini. Aku mau tumbal. Saya yang ada di belakang dia megangin kepalanya langsung neken jidatnya sampai dia dengak menghadap saya. Lu pikir lu siapa? Minta-minta tumbal. Pulang sana atau gua bakar lu di sini. Si Lilis langsung nengok ke saya sambil melotot. Matanya kayak mata Orochimaru. Pupilnya runcing kagak bulat. Seketika Lilis berteriak. Si Mimin yang sedari tadi nangis ketakutan tiba-tiba gak sadarkan diri. Lalu ketawa-tawa. Disusul sama beberapa temen cewek yang lain. Begitupun Indra. Yang megangin kakinya Lilis itu dia posisi duduk sila megangin kakinya Lilis dari samping. Tapi dia sampai salto ke belakang. Lalu langsung kesurupan macan. Pacarnya Mimin juga sama, tapi bisa nahan meskipun sudah menggeram. Sialan, kesurupan massal dong ini. Gimana dong? Kepala mau pecah. Berat meskipun bisa nahan, tapi berat banget. Entah apa ini rasanya, mau kesurupan atau mau pingsan. Yang gak kesurupan cuma saya, Kunyuk, diisi sama satu cowok, lupa namanya.
yang langsung disuruh pergi manggil si Om di villa satunya. Akhirnya situasi gak terkendali. Om datang ngajak pengelola villa buat menetralisir semua yang kesurupan. Jam 4 pagi semua disuruh turun diungsikan ke villa satunya yang beda gedung, samping villa si Om. Yang masih melek dan gak kesurupan cuma saya sama si Kunyuk. Yang lain pada tepar dan tidur. Jam 4:30 disuruh pula kami berdua naik lagi ke atas buat ambil barang-barangnya yang ketinggalan. Rasanya panas banget itu villa. Padahal kipas masih nyala. Banyak mata yang ngawasin. Tapi bodo amat lah, udah capek. Lu sih Nyuk, aneh-aneh, mainan lu. Lah, lu duluan yang ngomongin Mimin bakal kesurupan. Kejadian beneran kan? Akhirnya udah pagi. Jam 9 semua packing mau pulang. Dan acara jadi pulang lebih awal yang seharusnya pulang sore. Hari yang sangat melelahkan, seru dan bikin saya penasaran. Bertanya-tanya dalam hati, kok bisa begini ya? Apa semua sudah selesai? Belum. Demitnya ngikut sampai Bekasi. Semua kesurupan masal lagi di rumah masing-masing selepas maghrib. Bahkan si Lelen digangguin Mbak Kun, kecuali saya sama si Kunyuk. Bahkan si Lilis sampai harus ke Gunung Hejo buat ngebalikin siluman ular sialan itu. Di rumah saya sangat semangat karena bisa PDKT sama Lelen. Dan coba share cerita ke kakak. Dia cuma ketawa kecil-kecil santai. Keturunan bapak mah aman semua, insya Allah katanya. Dan cerita ini berakhir kandasnya hubungan saya sama Lelen. Karena selepas semua kejadian ini, mata batin saya jadi agak kebuka. Sampai di tahap bisa baca pikiran orang, masa lalu dan lain-lain. Poin yang mau saya tanyakan, apa siluman ular itu ada banyak? Kayaknya beda sosok sama Badarawuhi. Badarawuhi atau apa sih namanya? Pernah nonton channelnya Panji Petualang, ada sosok itu pula, tapi beda auranya. Nomor WA saya 0821 bla 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 bla. Ya, dia ngasih nomor WA lagi. Oke, selesai ceritanya. Gue mau ngomen apaan coba? Gue nggak tahu siluman ular kayak gimana. Yang gue tahu siluman ular itu ini. Cowok atau cewek yang kalau ngomong itu apa ya? Kalau ngomong itu kayak bukan tajam, lebih kayak ngerayunya itu kayak bikin orang kelepek-kelepek. Nah, itu contohnya siluman ular itu. Ya kayak gitu dah. Tapi yang gue komen ini adalah, apakah cerita ini real atau cerita ini hanya fiksi belaka? Kenapa gue bisa ngomong kayak gitu? Ini sorry to say ya. Siapa namanya? Asep. Karena dari cerita ini yang lu tiba-tiba bisa ngelihat semuanya, tapi dengan lu yang kayak santai, terus lu ngomong ke temen lu yang namanya Indra, udah lu nggak usah sosokan ngadu-ngadu ilmu di sini, bla 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 bla. Kayak lu tuh kayak apa ya? Kalau orang lain ya, orang awam, tiba-tiba dia bisa ngetahu semuanya, itu dia pasti takut. Satu, dia pasti kayak apa ya? Kayak ngerasa bingung dan ngerasa kayak bener nggak sih kayak gitu. Kalau lu enggak, Cep, karena lu baru taunya itu kan baru itu. Terus kayak lu kayak seakan-akan itu kayak santai aja gitu dengan kondisi di saat itu, dan kayak apa ya? Kayak apa ya? Kayak gimana gitu loh. Jadi kayak gue kayak meragukan keabsahan cerita ini, bahwa cerita ini adalah real. Lu coba tanya sama Kiprana Lewu deh, atau Om Hao, apakah siluman ular itu tidak hanya satu? Atau juga lu bisa tanya sama Nyi Blorong,
karena dia adalah siluman ular, Nyi Blorong, atau Nyi Pelet. Dendam Nyi Pelet itu. Kalau nggak salah Nyi Pelet itu juga berbentuk ular. Ya itulah pokoknya. Nih buat teman-teman nih yang tahu tentang siluman-siluman ular macam-macamnya apa aja, kalian bisa langsung aja nih jawab pertanyaannya si Asep. Apakah siluman ular itu bermacam-macam? Kalian bisa langsung aja komentar di kolom komentar di Noise, karena di situ yang bisa kita karena di situ kalian bisa berkomentar lah. Kalau di Spotify kan belum bisa tuh. Nah itu kalian komentar tuh. Siluman ular itu ada berapa macam? Atau mungkin kalian googling aja siluman ular ada berapa macam? Karena gue malas nge-googling gitu ya. Oke, kayaknya cukup sekian dulu cerita kali ini. Kalau menurutku dari ketiga cerita ini tidak begitu greget, tidak begitu seram, dan tidak membuat gue bulu kuduk merinding ya. Sorry to say buat teman-teman semua, tapi gue terima kasih banyak buat teman-teman karena sudah mau meluangkan waktunya mengirim cerita, ngetik ya, dan berpikir ini bagaimana ceritanya biar bisa bagus dan tidak belibet ngebacainya. Buat teman-teman semua, kalau kalian pengen kirim-kirim cerita, kalian bisa langsung aja kirim ceritanya ke podcastkisahhoror@gmail.com atau di Instagram Podcast Kisah Horor serta Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram Podcast Kisah Horor. Jangan lupa dengerin Podcast Kisah Horor di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, serta di Noise. Ada juga di Pogo dan Reso. Dan jangan lupa juga follow atau kasih rating 5 nih, bintang 5 untuk Podcast Kisah Horor di Spotify. Ya. Terima kasih sudah mendengarkan Podcast Kisah Horor. Aduh, gak kerasa ini udah mau ganti tahun. Umur juga udah makin tua, dan nantikan cerita-cerita yang lebih seru ke depannya. Bye-bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.